Terima kasih saudara, senang sekali saya Dosi Alfian kembali hadir dalam program Serambi Topik. Seperti biasa kita akan berbincang-bincang terkait dengan informasi hangat yang dihadirkan di Harian Serambi Indonesia untuk edisi hari ini. Jika Anda membaca Harian Serambi Indonesia ada begitu banyak informasi-informasi penting, diantaranya adalah rapat desa yang ricuh, gecik pingsan, kemudian juga ada foto terkait dengan malam penobatan Agam Inong Kota Banda Aceh. Dan yang tidak kalah memilukan adalah gadis Cot Girik tewas dianiaya oleh ibu tirinya sendiri. Saudara, kemudian juga di halaman Paseh ada informasi terkait dengan kafe di Rancung yang dibakar. Juga Anda bisa baca di Harian Serambi Indonesia. Tapi dengan begitu banyak informasi-informasi yang hadir di meja redaksi, mengapa kemudian redaksi memilih informasi terkait dengan dana gampung ricuh ketika rapat evaluasi ini? Kita akan berbincang langsung bersama Wakil Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia, juga Koordinator Liputan Bung Zainal Arifin M. Nur. Assalamualaikum Bung Zainal. Waalaikumsalam. Selamat sore, terima kasih sudah hadir. Di tengah begitu banyak informasi-informasi yang kita terima di meja redaksi, apa yang melatar belakangi kita kemudian mengangkat informasi terkait dengan ricuhnya rapat desa ini sebagai headline kita? Ya, Bung Dosi ya, padahal ini rapat desa ya sebenarnya. Artinya rapat yang cukup kecil. Skalanya kecil gitu masyarakat ya. kecil ya. Tapi kemudian kenapa ini menjadi kita pilih sebagai headline? Karena ini menyangkut kepentingan sangat banyak ya. Banyak orang di seluruh Aceh bahkan seluruh Indonesia. Nah ini memang sudah diprediksi dari awal bahwa dana desa yang cukup besar yang diberikan kepada desa itu suatu saat pasti akan menimbulkan persoalan, permasalahan di tingkat desa ya. Nah ini artinya kenapa kemudian kita perlu menganggap bahwa ini informasi ini sangat kecil, sangat besar walaupun dia dalam Skalanya kecil. Kecil, tapi ini bisa terjadi di semua kampung lain. Nah kalau di Aceh bisa 3.000 sekian kampung kan, ini artinya kan bisa terjadi di ribuan juga desa yang lain. Lalu kita turunkan laporannya bagaimana kejadian proses sehingga ini bisa ricuh. Nah, kemudian kita juga mencari solusi, ya solusi dari persoalan seperti ini. Bagaimana supaya persoalan ini tidak muncul lagi kericuhan seperti ini. Ya. Solusi. Oke, apa sih sebenarnya yang terjadi di Gampung ya Tanah Jambu Aye ini sendiri ketika rapat Jambu Aye ya, Aceh Utara? Ini kan seperti biasa rapat desa. Di mana-mana rapat desa itu memang kalau sudah membahas persoalan dana, itu biasanya memang pasti berujung kericuhan. Yeah. Apalagi kalau sudah membahas sampai uang ratusan juta. Ini kan uang dana desa itu bahkan maksimalnya 1 miliar ya. Nah ini mungkin ratusan juta dia berdasarkan kampung ya, yang alokasi itu kampung. Nah ini dapat ratusan juta sudah dibahas. Jangankan yang ratusan juta, yang puluhan juta pun biasanya juga akan ricuh di desa. Kalau misalnya penjelasan dianggap berbelit-belit. Oke, transparansi tidak jelas gitu ya. Satu sisi si Pak Kecik ini mengatakan saya sudah transparan, saya sudah menjelaskan semuanya gitu kan. Nah, tetap saja saya pikir karena itu ramai ya masyarakat kampung lagi ya. Maka kita anggap bahwa Kecik itu paling susah menjadi seorang Kecik karena kita menghadapi masyarakat di kampung yang kadang pendidikannya tidak rata-rata SMA ke atas gitu ya. Jadi tidak semuanya bisa menerima penjelasan kita. Nah, apalagi kalau misalnya sempat terjadi ini. Nah, di kampung Biram Raya ini di Tanah Jambu Aye Aceh Utara ini Pak Kecik sedang menjelaskan bahwa ini dana untuk muspika katanya 4 juta. Gitu ya. Kemudian ada untuk gam gampung lagi gitu. Oh, ada gam gampung lagi. Ini nggak tahu ini gam gampung yang mana yang dimaksud sama Pak Kecik ini. Pokoknya dia bilang ini gam gampung. Nah, ini nggak tahu dana untuk alokasinya apa ya, sekian juta. Ada lagi oknum wartawan katanya di situ. Tapi kan nggak disebutkan wartawannya siapa kan. Ada dana untuk oknum wartawan juga di dalamnya. Wartawan juga 800.000. Nah, yang seperti ini kan agak susah ini. Ini kan dianggap tidak transparan. Gam gampung itu siapa dimaksud, oknum wartawan itu siapa yang terimanya. Nah, itu kan enggak. Jadi banyak pemotongan-pemotongan yang kemudian tidak masuk akal menurut aparat kampung yang lain. Iya, para kampung. Jadi terjadi protes di situ. Nah, ini kok banyak sumbangan-sumbangan ke Muspika. Muspika itu siapa? Katanya kan nggak jelas disebut namanya.
kampung itu siapa, nggak jelas sebut namanya. Wartawan itu siapa, nggak disebutkan namanya. Jadi mereka kan kenapa masjid tidak ada? Kan masjid harusnya kan berhak juga menerima sumbangan. Kalau ini bisa disumbangkan, kenapa ke masjid nggak disumbangkan? Dan kericuan pun terjadi waktu itu. Terjadi kericuan karena Bahkan ada pingsan, kabarnya juga ada pemukulan ya Bung Zainal? tidak ada pemukulan memang, tapi Pak Kecik ini kemudian agak ya orang mengatakan pingsan. Tapi ketika dikonfirmasi sama wartawan kita, Pak Kecik bilang saya nggak pingsan, saya tahu sadar waktu dibawa pulang sama masyarakat juga sadar. Cuma dia emosi, dia bilang karena sudah emosi akhirnya Tidak bisa mengendalikan diri sama masyarakat. Oke. Yang menarik dari informasi ini adalah seperti Anda katakan tadi bahwa skopnya memang kecil di Gampung, tetapi ini imbasnya bisa bisa terjadi juga di ribuan kampung yang lain di Aceh seperti itu. Aceh. Bagaimana sih pengelolaan dana Gampung saat sekarang ini? Seberapa transparan, seberapa mungkin kemudian aparat Gampung di setiap desa atau setiap kampung di Aceh untuk mengelola dana Gampung yang cukup besar saat sekarang? Iya. Ini kan tadi kejadian seperti itu ya. Saya pikir Kecik juga agak susah juga ya. Satu sisi yang lain ya. Si Pak Kecik ini kemudian kalau misalnya saya tulis nama wartawan ya, contohnya ya. Ini ada wartawan yang meminta uang. Lalu ini kan nggak ada buktinya. Apakah dia benar dia kasih wartawan juga belum tahu. Nah ini agak susah memang posisinya, dia mau transparan, mau tulis nama, GAM ini tulis nama, salah nanti dia kan. Habis dia nanti kalau misalnya, dia nggak mau tulis nama. Apakah benar dikasih ke GAM juga kita nggak sulit membuktikan. Mau ke Muspika, nah orang Muspika kalau nggak dikasih uang, misalnya ya, orang kecamatan nggak dikasih uang, dia nggak mau teken-teken ini. Dikasih uang, tidak mau namanya disebut. Jadi ini kan ya agak susah ya. Nah kemudian, bagaimana hal-hal ini dihindari? Itu mungkin per situasi kampung. Artinya tidak semua kampung juga seperti itu. Maka ada yang kampung memang nggak perlu harus ada uang-uang pelicin seperti itu ya. Menurut ini dari Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat yang kita hubungi, beliau yang mengatakan kuncinya memang transparansi, kata beliau. Contohlah seperti laporan keuangan pembangunan masjid. Jadi harus transparan gitu transparan dia ditempel ya. Ditempel, diterima dari si Fulan sekian juta. Kemudian dia keluar uangnya ke sini. Untuk khatib Jumat dikasih sekian. Nah, ini kan mungkin bisa ya untuk si Fulan ini dikasih sekian. Dia ada jelas penyebutannya dan ditempel. Siapapun bisa melihat. Nah, ini salah satu contoh bagaimana transparansi pengelolaan keuangan. Tapi apakah kemudian ini mungkin dilakukan oleh para Kecik sebelum mereka menerima dana ini, mereka juga tidak ada pelatihan bagaimana kemudian mengelola dana Gampung dan sebagainya. Ditambah lagi kalau harus transparan seperti ini. Tapi ini menarik sekali ya Bung. Waktu kita singkat sekali untuk berbincang-bincang tidak bisa kita kupas. Tapi yang pasti ini masih di fokus liputan kita. Fokus kita liputan nanti akan. Ya kita berharap sih memang ini nggak kejadian lagi di kampung-kampung lain karena memang ada pendamping desa ya sudah dilatih juga pendamping desa. Salah satu solusinya adalah mengikut sertakan pendamping desa secara maksimal mungkin bisa jadi solusi ya Bung. Ya bisa ditempel juga transparansi. Kata kuncinya transparansi katanya. Tapi ya seperti itu tadi ya di kampung-kampung kita mau transparan gimana ya. Ini dia nih. Ini memang harus jadi PR betul nih Mas. Jadi PR ya. Pemerintah. Masih akan ada beberapa tokoh-tokoh lain yang kemudian kita minta tanggapannya terkait dengan hal ini Bung atau seperti apa? Ya kita akan coba menunggu juga mungkin respon-respon ya dari masyarakat bagaimana supaya mungkin ada solusinya juga dari tokoh dari ya biasa aktivis anti korupsi lah mereka punya solusi terhadap persoalan ini. Tapi yang pasti kita berharap ini tidak memicu daerah yang lain untuk bisa melakukan hal yang serupa. Ini menjadi contoh supaya ini tidak lagi terjadi di desa yang lain. Kita beritakan seperti itu, Bung Rusdi. Baik, terima kasih Bung Zainal atas bincang-bincangnya. Oke, terima kasih juga Anda menyaksikan kami dalam program Serambi Topik Saudara. Demikian kita kembali ke studio.